Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut adik-adik. Biar enggak ini deh, kita mungkin masih mumet gitu ya. Kita yang mudah dulu deh, nanti baru kembali lagi ke soal itu. Nih, nomor 8 bisa nggak? Jadi nilai rata-rata kelas A dan kelas A itu XA, kelas B itu XB. Terus kalau rata-rata rata-rata A banding rata-rata B 10 banding 9 dan rata-rata semuanya tuh kan rata-rata semuanya itu kan digabung ya, rata-rata gabungan berarti ini tuh, maka perbandingan banyak siswa di kelas A dan B berapa, bisa nggak carcepnya? Yuk, 1 menit lagi ya. Ya, 2100 WIB ya. Kita selesainya. Oke, udah banyak yang jawab, kita jawab saja. Banyak yang C semua, ada yang D. Oke, C sama D ya. Berarti antara dua itu. Pertama, berarti kalau di sini, ingat ya, XA itu apa? Rata-rata kelas A. XB itu apa? Rata-rata kelas B. Terus, kalau X barnya aja nggak ada huruf A sama B, berarti itu adalah kelas yang digabung. Berarti rata-rata gabungan. Berarti di sini kita udah tahu di sini A, rata-rata B itu adalah 10 banding 9. Terus ada yang kedua gitu ya. Yang kedua itu X bar sama X bar B. Itu adalah 85 sama 81. Di sini yang sama apa? Yang sama adalah XB ya. Ada XB-nya. Berarti harus sama angkanya. Biar sama gimana? Kalau biar mudah, kalau misalnya ini mau disamain 81 bagi 9, nanti 85 bagi 9 nggak bisa gitu kan. Jadinya desimal. Jadi lebih cepat gimana? Biar sama, maka biar jadi, ini kan maunya jadi 81. Biar 81 artinya 9 ini dikali, sebentar, saya charger dulu. Bentar ya adik-adik ya. Ya, dikali 9. Oke, saya selesaikan dulu sebentar. Berarti dikali 9. Artinya 10 kali, semuanya dikaliin 9. Berarti 90 banding 81. Makanya baru bisa digabung. X bar A, X bar B, dan X bar. Se- Adik-adik, saya eh, charge dulu. Boleh dilanjutkan dulu sebentar aja. Oke, kita lanjut. Nah, berarti ini udah bisa bersatu dia. Bersatunya maksudnya gimana, Kak? Ya, ini kan XB-nya. XB-nya berapa? Sama-sama 81. Makanya baru bisa digabung. Berarti XA-nya berapa? 90. X bar-nya 85. Itu adalah X gabungan ya, X bar-nya. Terus selanjutnya gimana biar cepatnya, Kak? Jadi biar cepet, kan ini banyak siswa ya. Banyak siswa itu kita misalkan aja dengan NA ya. Berarti NA banding NB. Kalau NA, ingat, kalau mau cari kelas A, maka rata-rata yang sama itu cari selisihnya dengan yang selain A. Berarti X, B. Selisihnya aja, terserah mau X B duluan, mau X A. Kalau selisih artinya nggak ada negatif ya. Kalau selisih nggak ada negatif. Berarti yang selain A. Berarti kayak gitu ya. Ini nggak usah dibuat rumus nanti ketika udah tahu rumusnya ya. Jadi harus dihafalin aja. Jadi kalau udah tahu enak kok. Jadi yang NB lagi. Karena B berarti perhatikan yang selain B. Berarti A sama X barnya. Artinya X bar A dikurang X bar. Berarti NA per NB itu sama dengan X barnya berapa? 85 kurang 81 per XA-nya 90 kurang X barnya 85. Berarti 4 per 5. Jadi jawabannya yang C lebih tepat. Yang D harus lebih teliti ya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian udah hafal sebenarnya langsung ke sini aja boleh. Pokoknya cari aja selisih. Kalau selisih artinya tidak ada negatif ya adik-adik ya. Tuh.
Jadi kalau nyari A, nggak usah perhatikan yang A. Kalau mau cari B, nggak usah perhatikan yang B. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Masih aman ya? Ya. Oke. Kita lanjut. Kalau gitu, Kak, baris kedua. Baris kedua yang mana baris kedua? Iya, seperti ini baris keduanya. Oh, setelah 90, 81, 5. Ya, setelah ini ya tinggal kalian substitusikan aja ke bagian sini. Karena dia udah bisa gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Ada yang mau request tadi limit. Oke, boleh dikerjain deh limit ya. Nah, nomor ini masih ingat nggak ya? Ada nggak yang pernah ketemu soal ini gitu? Limit jika diketahui limit x menuju 5 itu adalah 3x kuadrat tambah mx kurang 25 per x kuadrat dikurang 6x tambah 5 sama dengan n, maka nilai n kurang m berapa sih? Tuh. Nanti PPT-nya bakal saya kirim ke admin kok, tenang aja. Berarti fokus dulu ya. Jangan terpengaruh sama jawaban temennya. Siapa tahu bukan itu gitu ya. Ya, silakan. Saya kasih waktu. Ini Zahra, jawabnya apa? B, C, D? Yang mana jawabannya? Oke, Arifin mengatakan ramalannya C. Apakah benar ya ramalan Arifin ya? Oke, ada yang jawab D, C, D, C for cinta gitu ya. Hmm, oke, sudah banyak yang jawab ya. Ini udah tahu jalannya atau hanya menembak-nembak ini? Dor-dor saja. Oke, kita bahas soalnya ya. Ada yang menyerah gitu. Oke, ada yang jawab tadi B, C, D. Oke. Oke, Farid jawab E. Oke, Farid. E ya. Kita kerjakan sama-sama ya. Nah, berarti kalau seperti ini ya, kalau misalnya kalian kerjain pakai cara L hospital, jadinya ada dua huruf yang nggak bisa dicari. Nah, jadinya nggak bisa gitu kita carinya. Gimana cara lainnya, Kak? Misalnya kita nggak bisa menurunkan gitu kan. Artinya, pernah nggak sih kalian mencari limit gitu ya? Misalnya ada limit X menuju A gitu. Terus ada A tambah B gitu ya. X deh, X tambah B, terus X kurang A. Terus ada X kurang A, X tambah C. Terus yang ini dicoret gitu ya? Iya nggak? Artinya itu adalah pembuat nolnya kan? Pembuat nolnya sama. Pembuat nol itu apa ya? Yang membentuk si persamaan ini jadi nol. Gitu. Gimana caranya? Berarti artinya yang pertama kita substitusikan aja dulu X menuju 5-nya. Berarti 3X kuadrat ditambah MX kurang 25 per X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Ini nggak usah ditulis lagi, nggak masalah ya. Berarti kita substitusikan aja ke 5. Berarti 3 kali 5 kuadrat ditambah X-nya kita ganti 5 ya. Biar kita mencari, bener nggak sih? Ketemu nggak sih gitu. Berarti ini 5 kuadrat dikurang 6 kali 5 ditambah 5. Sama dengan
5 kali 5, 25 kali 3. Oke, berarti 75. Ditambah 5M dikurang 25. Kenapa? Ini karena ini kita lihat ininya. Biasanya pasti dia pembentuk nolnya itu adalah yang ini. Ini ciri-ciri khususnya. Biasanya kayak gitu kalau soal UTBK itu pasti kayak gitu. Pembuat nolnya itu pasti yang ditulis di bawahnya itu. Jarang ada yang nggak nol. Bisa disubstitusikan langsung itu jarang ada. Berarti 5 kuadrat itu 25. 25 dikurang 30 ditambah 5. Oh, artinya yang bawah ini adalah per nol. Artinya kalian udah tahu kalau ketika kita substitusikan X sama dengan 5, ini adalah bagian yang samanya. X min 5, atasnya ada X min 5, bawahnya juga ada X min 5. PR kita nyari yang X berapa gitu. Tuh. Biar tinggal ini coret-coret kan, berarti hasil ini gitu. Nah, artinya apa? Berarti, apa? Ini kita 75 kurang 25, 50 ya. 50 tambah 5M. Artinya, 50 tambah 5M itu sama dengan kalau pembuat 0, bawahnya pembuat 0, 5, atasnya udah pasti 0 juga kan? Biasanya kayak gitu ya. Berarti 0 juga. Menghasilkan 0 dia. Maka 5M itu sama dengan ke kiri jadinya min 50. Berarti M adalah min 50 bagi 5. Min 10. Oke, M-nya min 10. Sudah dapat nih, M-nya min 10. Berarti kita sudah dapat yang kedua. Berarti kita udah dapat persamaan baru. M-nya adalah min 10. Berarti kita substitusikan aja ya. Ini kita substitusikan ke sini ya. Dikurang 25 per X kuadrat min 6X tambah 5 sama dengan N. Berarti N ini yang kita cari. Kenapa? Yang ditanya kan N kurang M. N-nya belum tahu. Kalau kalian kayak gini, nggak usah diakar-akarin deh. Langsung aja pakai yang namanya turunan L hospital. Udah tahu kan? Turunan. Untuk mencari limit itu kan bisa pakai turunan L hospital ya. Jadi, kalau turunan L hospital tinggal kalian turunkan saja. Berarti 3X kuadrat ingat nggak turunan? Jadi kalau turunan, fx-nya itu sama dengan A pangkat N, maka turunan pertama itu adalah N dikaliin ke depan, pangkatnya berkurang 1. Iya, berarti 3 kali 2, 6, X. Min 10-nya pindah, X pangkat 0, jadi X pangkat 0 itu adalah, ini kan 9, min 10X ya. Pan pangkat 1. 1 kali min 10, min 10. X-nya 1 kurang 1. Ingat, kalau semua yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah iya, 1. Berarti min 10 kali 1 min 10. Gitu ya. Berarti 2X min 6. Sama dengan, ya tinggal substitusi aja kalau kayak gini. Berarti tinggal 6 kali 5 dikurang 10 per 2 kali 5 dikurang 6. 30 kurang 10. 20. 10 kurang 6. Berapa 10 kurang 6? 4. Berarti, oke, benar. Adli 5 jawabannya. Tapi apakah sudah selesai? Ingat, ini tadi hasilnya itu sama dengan apa? Sama dengan N. Maka N kurang M itu adalah N-nya berapa dapatnya tadi? 5. M-nya min 10. Berarti 5 tambah 10, 15. Oke, berarti E jawabannya. Masih sedikit sekali yang jawab E tadi. Banyaknya jawab C, 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 C. Ada yang jawab B gitu ya. Ya, yang feeling tadi ya, jawabnya C, berarti salah ya. Iya, menurut ya kalau yang kayak gini kita nggak bisa nembak langsung. Kenapa? Ini ada dua huruf yang nggak diketahui. Tuh, ada dua huruf kan? Harus bener-bener cari. Kalau misalnya 10 kurang 5 pun 5 jawabannya kan salah jadinya. Kalau misalnya tips nembak jadi mungkin nanti aja ya, nanti ya. Pas ini kali ya. Nanti. Oke, iya. Oh, hospital itu turunan. Jadi untuk mencari limit itu gitu. Jadi bisa pakai turunan pertama namanya, yang penemunya gitu ya. Jadinya L Hospital, bukan rumah sakit gitu ya. Gimana?
Gimana, gimana? Oke, boleh deh nomor 4. Satu soal deh. Sebelum kita akhiri gitu ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Syukur sekali yang dia udah paham gitu. Kak, kalau per nol, berarti jawabannya nol gitu biasanya ya. Ya, berarti nol gitu. Dicoba dulu. Tenang aja, saya kasih waktu 2 menit. Teman-teman yang lain, jangan panik. Tapi semoga kalau soalnya ditambah 20 soal, jadi soalnya itu nggak terlalu ribet-ribet ya. Eh, Mungkin ada satu dua yang ribet gitu kan. Ya, ketinggalan Zoom dampaknya nggak paham dari awal. Iya, ya. Oke. Saya masih menunggu jawaban adik-adik semua. A, E, A, E, D. Banyak sekali ya. Ada A, D, E. Konsisten. Oke. Oh, banyak sekali persebarannya ya. Tidak satu suara ini ya. Kalau tadi banyak yang satu suara gitu kan. Oke, berarti kita harus paham dulu nih. Ada garis singgung kurva, misalnya X kuadrat. Kalau X kuadrat berarti kira-kira dia terbuka atas gitu ya. Tuh, kayak ginilah kira-kiranya. Pada titik yang berapsis 2. Berarti garis singgungnya itu berapsis di 2. Oke, ada garis singgung berapsis 2. Berarti X-nya itu ya, artinya X-nya 2. Berarti ada garis singgung dia di 2 gitu. Ini misalnya X lah. Ini X. Ini 2 ya. Tuh. Oke. Berarti kalau seperti ini, kalian tinggal cari, terus dia memotong sumbu X di titik 1,0. Ingat, nanti garis singgung ini, ya, memotong di titik 1,0. Berapakah nilai E tambah F-nya? Nah, kalau kayak gitu, kalian harus ingat. Masih ingat nggak? Kalau garis singgung itu biasanya berbentuk apa? Garis singgung. Misalnya kayak gini ya gambarnya ya. Nah, berbentuk garis lurus. Ini adalah garis singgungnya. Jadi hanya menyinggung satu titik aja. Tuh. Berarti seperti apa? Berarti kalian harus cari dulu persamaannya. Yang ditanyakan persamaannya ya. Oke. Persamaannya seperti apa, Kak? Caranya. Kalau mencari garis singgung, itu artinya sama kayak tadi, mencari turunan dulu. Kalau mau cari garis singgung, kuadrat, cari turunannya terlebih dahulu. Berarti kita cari turunan ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat tambah EX tambah F. Oke, X-nya 2 ya. Berarti turunannya gimana adik-adik? Berarti Y sama dengan turunan pertama ya. Yes, benar. 2X tambah E. Ya enggak? Gitu. Berarti ingat X-nya tadi apa? Dia sudah tahu kan? X-nya adalah 2. Berarti Y sama dengan 2 kali 2 tambah E. Berarti 4 tambah E. Kayak gitu. Nah, di sini kalian masih ingat rumus untuk mencari garis lurus. Ini kan garis singgungnya berupa garis linear ya. Linear, garis lurus. Kalau garis lurus, kita bisa pakai rumus Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1. Y-nya tahu nggak ya? Nggak tahu kan? Y1-nya tahu nggak? Oh, belum tahu. Nanti dulu. M-nya tahu nggak? Belum tahu juga. X-nya ya X. Dikurang X1-nya berapa? X-nya kan sudah tahu nih, berapsis di 2. Berarti dia di garis ini dilalui oleh titik yang namanya X1, 2 ya. Nah, kayak gitu. Berarti selanjutnya kita cari Y1-nya. Gimana mencari Y1-nya, Kak? Ya berarti ini kan Y nih.
Ini kan X1 berarti ya tadi ya. Berarti Y1 sama dengan tinggal kalian substitusikan aja. X kuadrat tambah EX tambah F. Berarti X-nya 2 kan? Berarti 2 kuadrat tambah E. Ingat ya? Ya, kali 2 tambah F. Berarti 4 tambah 2E tambah, ini F ya, kayak cacing F. Nah, Kak, turunan ini untuk apa? Oh, oke. Turunan ini sebenarnya adalah gradien. Jadi kalau kita nurunin, itu dapatnya gradien. Gradien itu apa, Kak? Gradien itu sama dengan M. Berarti 4 tambah E. Jadi tujuan kita mencari yang hilang-hilang ini. Kita nggak tahu nih. Berarti Y1-nya udah dapet. 4 tambah 2E tambah F. Ntar kita hapus dulu. Sama dengan M-nya sudah dapat. Udah dapat ya. M-nya adalah berapa? Ini ya. 4 tambah E. Oke. Terus apa lagi? Selanjutnya adalah, ya dikeluarin dulu. Y kurang 4 dikurang 2E dikurang F sama dengan, ini kali pelangi. 4 kali X, 4X. 4 kali min 2 min 8. E kali X, EX. E kali min 2 min 2E. Kita selesaikan yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Berarti Y sama dengan 4X ditambah dikurang 2E kurang 8, kita pindahin sebelah kanan semua. Berarti tambah 4 tambah 2E tambah F. Jadinya berapa Y-nya itu? Y-nya sama dengan 4X tambah EX. Terus yang ini hilang ya. Min 2 dengan 2 jadinya 0. Min 8 tambah 4. Min 4 tambah F. Oke. Nah, gimana lagi nih caranya? Berarti Y itu kan sama dengan, ini bisa kita faktorkan ya. 4 tambah E dikali X. Berarti min 4 tambah F. Tuh. Terus apa lagi? Dia kan melalui apa? Sudah tahu ya garisnya. Ini kan persamaannya nih. Oh, kalau yang ini kebetulan enggak ya. Nah, yang ini sudah dapat kan? Nah, berarti ini adalah nilai X dan Y-nya. Dia dilalui oleh itu, tinggal kalian substitusikan saja. Y-nya adalah 0, berarti 0. 4 tambah E dikali X-nya berapa? 1 dikurang 4 tambah F. Berarti 0 sama dengan 4 tambah E dikurang 4 tambah F. Nih, 0, 4 kurang 4, habis ya? Berarti E tambah F. Artinya E tambah F itu adalah 0. Kayak gitu.